Oke teman-teman sekalian, kita kembali lagi di video diskusi Suci ID. Pada hari ini masih bersama dengan Ustadz Roswan. Nah hari ini teman-teman, tadi kita sudah ngobrol banyak nih tentang perjalanan Ustadz Roswan. Kali ini kita akan minta pendapat nih dari Ustadz Roswan mengenai beberapa kebijakan pemerintah masih berkaitan dengan anak muda ya saat ini. Bisa Ustadz ya? Boleh, insya Allah. Ustadz, ini kita alhamdulillah Ustadz puasa Ustadz. Itu pertanyaan saya. Alhamdulillah puasa. Iya Ustadz, jadi memang karena di bulan Ramadan ini challenging sekali ya buat kita melakukan diskusi ya. Ustadz, di bulan Ramadan ini biasanya saya, begitupun kalangan anak-anak muda ini biasanya kita melakukan ada acara reunian, ada acara bukber. Nah, baru-baru ini Presiden itu mengeluarkan satu kebijakan bahwa ada larangan, bahkan untuk ASN diwajibkan untuk bahwa ASN tidak boleh melakukan buka bersama. Apalagi reunian, acara-acara seperti itu ya. Dengan alasan mengurangi atau menghindari lonjakan dari COVID-19. Ustadz bisa memberikan mungkin gambaran ya, karena jujur kami dari kemarin banyak sekali menerima pesan dan Kak ayo dong bahas tentang ini, kita pengen tahu sih gimana pandangan teman-teman sekalian, apalagi Ustadz adalah bisa dikatakan juga adalah aktivis ya, karena ketua majelis JPRMI. Ya JPRMI ya. Maaf. Jadi Ustadz, kira-kira gimana pandangan Ustadz mengenai kebijakan pemerintah saat ini yang menyampaikan bahwa ada larangan khusus untuk teman-teman terutama masyarakat umum dan ASN dijadikan percontohan untuk tidak melakukan buka bersama ataupun reunian di momen-momen bulan Ramadan dengan alasan COVID-19. Kira-kira bagaimana Ustadz? Karena ini pasti bakal menghadirkan pro kontra bagi kita semua masyarakat. Apalagi kita anak-anak muda nih, anak-anak muda ini pasti akan bilang, wah kita nggak mau dong. Ini adalah momen bersama kita, momen dimana orang pulang kampung. Apalagi kalau di Gorontalo ini kan orang dari luar daerah pasti pulang, bertemulah dengan sanak keluarga, bertemulah dengan teman-teman alumni. Nah, kira-kira bagaimana itu Ustadz? Ya, berat ini masalah. Yang pertama, secara umum kita apresiasi niat baik pemerintah ya, karena dari bentuk kekhawatiran dan kehati-hatian terhadap penyakit ini gitu. Artinya terlepas ini orang mengatakan COVID sudah tidak ada lagi, penyakit sudah tidak ini dan itu, tetapi pemerintah kita punya tanggung jawab besar juga di situ untuk menjaga kesehatan seluruh warga negara Indonesia. Sehingga alhamdulillah kita punya pemimpin yang mau memperhatikan rakyatnya gitu, untuk menjaga dan paling bagus jangan sampai terkena penyakit ini. Akan tetapi dalam sisi lain ya, ini yang berat saya sampaikan. Kayaknya lebih banyak di sisi lainnya. karena secara psikologi kita masyarakat tentu dipengaruhi ya, psikologi sosialnya kita tentu dipengaruhi. Menurut kami akan ada banyak orang yang akan tetap menjalankan itu, akan ada juga yang mengikuti, tapi kita nggak tahu ya, pasti banyak cenderung kemana ini. Itulah saya sampaikan bahwa saya bilang berat memang. Karena kebiasaan khususnya di warga negara Indonesia itu adalah berkumpul, berkomunikasi, dan bisa berbagi dengan teman-teman sekitar gitu. Bahkan di masjid saja dulu ya. Saya berani bilang sekarang karena sudah dulu, karena terserah. Dulu ada pelarangan dari pemerintah, masjid dilarang untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tetapi akhir-akhir ini saya isi pengajian di beberapa tempat, baru ada yang menyampaikan bahwa alhamdulillah Ustadz, selama kemarin COVID kami tidak pernah tutup masjid. Jadi gimana ceritanya ini? Itu tidak itu kan. Artinya bahwa ini kebiasaan masyarakat kita yang secara umum memandang bahwa kita harus
kebiasaan memang berkumpul itu kebiasaan orang Indonesia itu susah. Kalau kalau dilarang malah tambah mengamuk lagi gitu. Nah itu kalau saya memandangnya begitu. Nah yang kedua, persoalan bukber, apalagi anak-anak muda. Kembali ke anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan kalau kita lihat mereka hampir tidak peduli soal benar atau salah. Mereka mau berbuat dulu. Begitu. Ini anak muda. Dan itu masih sebenarnya pesan dari Dewan Pendiri kita JPRMI, Kiai Otong Sumantri. Dan itu kayaknya yang saya pegang juga prinsipnya sekarang ya. Dipesankan sama saya, Ustaz Roswan, antum ketua PW, buatlah kegiatan kemasjidan. Yang penting dia imbasnya untuk kemaslahatan. Pokoknya buat saja. Ya, selama antum berpikir ini adalah sebuah kebaikan, buat. Ketika itu salah, antum tinggal minta maaf. Gitu. Artinya bahwa karakternya anak muda itu jangan berpikir terlalu jauh. Dan itu yang ditanamkan juga sih sama Ustadz saya, bahwa karakter anak muda itu jangan terlalu banyak beban pikiran, jangan terlalu banyak pertimbangan. Karena pemikiran dan pertimbangan itu ranahnya orang-orang tua. Makanya antum jangan mengambil ranah orang tua, kata beliau. Nah makanya antum kalau ada kegiatan, buat. Nanti kalau salah kan tinggal minta maaf. Nah ini khawatirnya juga yang nanti mau tersalurkan sama anak-anak muda juga kita. Anak suka bukber, pokoknya kalau ada larangan, yang penting terus bukber dulu. Setelah itu, maaf Pak, kami sudah terlanjur ini, jadi kami sudah pulang lagi. Padahal sudah jadi gitu. Tapi ini bukan menganjurkan ya. Tidak. Nah, tapi sudah jadi memang. Ini bukan mengajari ya, tidak. Cuman ini pengalaman saja. Kira-kira begitu nanti. Nah, dan memang tidak bisa dipungkiri. Yang dikhawatirkan adalah gini, kalau teman-teman mau bukber, ini yang sering saya ingatkan. Kadang-kadang bukber itu terlaksana, alhamdulillah. Cuman persoalannya banyak yang tidak sholat maghrib. Iya, di sini sehingga anjuran dari pemerintah mungkin ada pro-nya juga di sini untuk meminimalisir itu. Alhamdulillah teman-teman bukber dengan teman-teman kumpul azan maghrib. Apalagi kalau sudah tarwi Ustadz ya, bahkan ada tetap masih kumpul-kumpul juga kan. Jadi ada sisi baiknya juga dari anjuran pemerintah untuk jangan. Karena apa? Karena itu meminimalisir itu yang dikhawatirkan ketika sholat maghrib tidak sholat maghrib, sholat tarawih juga tidak mau sholat tarawih dan lain sebagainya. Nah, saran saya bahwa gini. Kalau memang pemerintah menganjurkan untuk seluruh ASN, saran saya adalah ASN secara keseluruhan dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Iya. Ini yang baiknya ditanamkan dan diterapkan. Karena bahayanya adalah ketika hukum itu terlalu tajam ke bawah, istilahnya kan, juga kan orang hukum. Iya. Jangan terus bicara hukum terlalu jauh tentang ini gitu. Terlalu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya kita, misalnya mereka ASN di tingkat bawah sudah berusaha untuk menahan, tetapi toh wallahu alam, saya tidak melihat siapa pejabat. Khawatirnya ada pejabat tinggi di luar sana yang bahkan melakukan ini. Gitu. Iya. Sehingga saran saya adalah terapkan ini kepada keseluruhan ASN dari tingkat bawah sampai tingkat atas, yang tanpa memandang ini di jabatan mana, dia di posisi mana, dia berada di posisi mana. Ketika kita bisa terapkan itu, maka hukum ini, peraturan itu bisa terterima ke semua. Saya rasa begitu kira-kira. Ya Ustadz, kira-kira nih Ustadz, dengan kondisi di bulan Ramadan ya, apalagi kalau mengingat Gorontalo ini kita punya budaya tersendiri, ada ritual-ritual khusus yang sering kita laksanakan menjelang Ramadan, menjelang Lebaran ya. Ada Tumbila Tohe, ini kan dimana teman-teman masyarakat, apalagi anak-anak mudanya ya, mau ngeambua dan sebagainya. Ya, ini kan budaya-budaya ritual yang sering kita laksanakan nih. Ustadz, kira-kira bagaimana menurut Ustadz anak muda harus bersikap melihat kondisi ini? Ya, anak muda itu kan mumpung masih muda. Kan, gitu. Artinya masih ada tenaga, masih kuat. Teman-teman, tapi ini bukan anjuran ya Ustadz ya, bukan anjuran. Arahkanlah ke hal-hal yang lebih positif lagi. Kalau ada Tumbilo Tohe, buat. Cuman saling kerjasama dengan orang-orang tua lah, gitu. Yang tidak bagusnya ketika Tumbilo Tohe adalah mereka anak-anak muda jalan-jalan ba'da maghrib sehingga tidak sholat tarawih. Kembali lagi pada persoalan khusus. Sehingga saya mengutip pernyataan dari salah satu ustadz saya yang sempat viral kemarin, yang dituduh
beliau ingin menghilangkan Tumbilotohe. Padahal tidak, beliau hanya ingin sebenarnya ingin ingin lebih membuat bukan juga membuat aturan, lebih mengarahkan ke arah lebih baik lagi. Bahwa beliau mengatakan begini, kalau boleh Tumbilotohe di Gorontalo itu jangan dibuat ba'da maghrib, pasang ba'da tarwih. Iya, Supaya anak muda masih mau sholat dulu, setelah itu baru pergi di tarwih. Pergi di Tumbilotohe dari tarwih, sehingga bisa mau jalan-jalan. Orang jalan-jalan maghrib karena apa? Waktunya Tumbilotohe so mati, so yang lain so tidak menyala lagi, so tidak gagal mau lihat. Dan sekarang kalau kan so bukan Tumbilotohe, malah Itatohe atau Cukuatohe, karena dulu. Tapi lah perkembangan zaman memang saya sampaikan tadi. Sudah bersangat agak ada perubahan. So ada perubahan ini, so bukan dipasang atau apa, cuma begitu. Nah, anak-anak muda arahkanlah ke hal yang lebih bermanfaat lagi. Silakan Tumbilotohe, silakan sih, luar biasa. Cuman saling membantulah dengan orang-orang tua dalam, karena ini budaya gitu, budaya yang tidak bertentangan dengan syariat gitu. Ketika ada budaya yang bertentangan dengan syariat, disitulah keharaman budayanya gitu. Makanya jangan sampai budaya Tumbilotohe ini merusak syariat kita, apalagi ada pelaksanaan sholat maghrib, sholat isya dan sholat. Baik Ustadz, hari ini Ustadz, kalau Ustadz menyampaikan tadi bahwa ya seminimal mungkin sholat maghrib dan sebagainya, Tumbilotohe, saya menangkapnya bahwa Ustadz menyampaikan Tumbilotohe ini memang tidak bisa dihindari ya, pasti akan ada masyarakat yang tetap melaksanakannya, benar kan? Karena memang ini budaya dan ritual yang sudah Kira-kira Ustadz, bisa Ustadz melalui video ini, kira-kira apa pesan-pesan Ustadz terhadap pemerintah dengan kondisi melihat ada larangan untuk bukber ya kan, pasti pada intinya adalah poinnya adalah berkumpul ya kan, berkumpul di Tumbilotohe itu pun kita akan berkumpul satu sama lain. Nah, kira-kira apa nih pesan-pesan buat dari Ustadz pribadi sebagai anak muda yang energik dan sangat bersemangat bisa menjadi motivator lah istilah buat kita semua. Apa pesan-pesan yang bisa Ustadz sampaikan kepada pemerintah dengan melihat kondisi saat ini yang tidak bisa, masyarakat yang tidak bisa dilarang dan terpengaruh secara psikologi? Pesan kepada pemerintah yang pertama gini, mungkin tadi saya sudah sampaikan, penerapannya memang harus secara keseluruhan dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Yang kedua, kalau memang sudah sulit sekali terkendali, bahwa pemerintah harus punya wadah tersendiri. Gitu. Artinya Gorontalo ini maunya begini, provinsi ini maunya begini. Nah, pemerintah maunya seperti ini. Memaksakan kehendak antara satu sama lain itu kayaknya berat. Sehingga pemerintah itu harus punya satu gebrakan khusus atau satu program apa misalnya yang bisa mengarahkan keinginan. Iya, benar sekali. Sukanya begini. Kalau saling memaksa, tak menjadi. Berarti kita harus mencari jalan tengahnya. Jalan tengahnya. Apa keinginan masyarakat Gorontalo? Apa keinginan pemerintah? Apa program yang mau diturunkan? Solusinya sih begitu. Nah, apa yang harus pemerintah lakukan? Nanti pemerintah yang pikirkan apa. Pokoknya kasih itu saja lah. Iya teman-teman, ini semua semakin asik ini pembicaraan kalau sudah bicara pada ranah kepemimpinan pemerintahan. Nah, diskusi ini akan kita pause dulu. Kita akan lanjut diskusi pada kali ini di video selanjutnya. Teman-teman ingat jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa komen dari hasil diskusi kita ini. Barangkali ya teman-teman ada pertanyaan, ada tanggapan, bisa cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya dan saksikan diskusi hasil kita pada hari ini bersama Ustadz Roswanmanto. See you.